Baik, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Dekan Fakultas Pertanian UNSUD, para narasumber, ada Prof. Bustanul Arifin, Prof. Toto Agung, dan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa Tengah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syukur, Guru Besar Tetap Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor. Nah, ini yang dalam pertanyaan juga mewakili Asosiasi Profesor Indonesia sebagai wakil sekretaris umum. Yang pertama adalah Himpunan Ilmu Pemeliharaan Indonesia sebagai ketua umum. Yaitu tadi 10 para narasumber sudah menyampaikan, kalau kita bandingkan dengan lahan sawah saja, ini lebih tinggi daripada lahan sawah yang saat ini tercatat kebijakan secara mikro hektar penyediaan pangan atau kalau kita bandingkan lahan pandemi COVID maupun pasca pandemi COVID ini juga tadi Prof. Toto menyampaikan strategi yang dapat ditempuh menggunakan teknologi yang sudah setara dengan dirakit oleh UNSUD maupun berbagai pihak untuk penyediaan pangan sangat potensial untuk dan juga strategi yang lainnya. Nah, pada pemaparan produksi tadi juga disinggung bagaimana pemanfaatan pekarangan dalam menyediakan sumber pangan yang relatif besar. Kemudian yang kedua yang saya ingin soroti juga bahwa penduduk dunia dan juga Indonesia itu lebih kurang 45% itu berada di perkotaan. Ya, jadi dengan jumlah penduduk yang besar dan berada di perkotaan, maka dalam suasana pandemi COVID ini di mana mobilitas lalu lintas sumber pangan ini tidak begitu lancar, maka kalau di desa-desa itu bisa memanfaatkan lahan yang ada, di perkotaan ini tidak semudah itu. Maka nanti kita akan lihat pemanfaatan seperti apa yang dilakukan oleh rumah tangga yang berada di perkotaan yang nanti akan mengarah kepada urban farming. Nah, jadi dengan demikian maka pemanfaatan lahan pekarangan ini dapat diarahkan untuk ketahanan dan kemandirian pangan serta peningkatan gizi keluarga seperti judul yang saya sampaikan tadi, dan nanti saya akan lebih detailkan lagi. Melalui tadi kalau saya 49% itu berada di perkotaan, itu urban farming menjadi salah satu pilihan. Kalaupun di daerah pedesaan juga masih bisa memanfaatkan lahan pekarangan yang berada di tempat tinggal masing-masing rumah tangga. Di mana urban farming atau pemanfaatan pekarangan ini penyediaan produksi distribusi bahan pangan yang dilakukan di lingkungan perkotaan. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini pemerintah ini menghimbau agar mencukupi asupan sayuran dan buah untuk mencegah tertular COVID-19. Tadi disampaikan oleh Prof. Bustanul Arifin dan Prof. Toto Agung tentang penyediaan pangan, beras, sumber karbohidrat, protein dan sebagainya. Maka saya akan lebih fokus kepada penyediaan sayuran di pekarangan dalam rangka untuk peningkatan ketahanan terhadap peningkatan ketahanan diri dari keluarga terhadap tertularnya penyakit COVID-19, karena sayuran ini sumber vitamin dan mineral, ada antioksidan dan juga ada serat dan menjaga kekebalan tubuh kita, vitamin dan lain sebagainya. Jadi itu adalah poin yang ketiga. Nah, sayangnya kondisi konsumsi buah dan sayur kita ini belum optimal sesuai dengan rekomendasi dari dunia WHO, FAO. Jadi kita masih berada di sekitar 43% yang direkomendasikan, dan ini juga terlihat bahwa yang 43% itu lebih banyak berada di perkotaan. Sehingga
fokus perkotaan tadi menjadi sangat penting. Nah, berikutnya saya akan lebih teknis lagi bagaimana menyediakan sumber pangan yang berupa sayuran tadi untuk meningkatkan ketahanan terhadap COVID-19 di tengah dan pasca COVID. Ini ke arah hal-hal yang dapat dilakukan oleh rumah tangga Indonesia. Yang pertama adalah bagaimana kita memanfaatkan lahan untuk penanaman kecambah mikrogreen, kemudian hidroponik dan vertikultur, kemudian budidaya tanaman pangan, budidaya tanaman dalam pot dan lahan terbatas, yang kemudian berikutnya adalah budidaya pada lingkungan terkontrol di lingkungan masing-masing di rumah tangga. Nah, ini adalah mikrogreen. Ini yang paling mudah dan sederhana, bahwa kita bisa atau rumah tangga bisa memanfaatkan lahan sangat minimal untuk menyediakan sayuran dalam waktu yang sangat singkat. Kalau kecambah itu hanya 3 sampai 5 hari, sementara mikrogreen itu hanya 7 sampai 14 hari. Dalam waktu yang sangat singkat, maka rumah tangga tersebut dapat menyediakan sayuran secara swadaya di keluarganya masing-masing. Nah, jadi sayuran mikrogreen ini sedang menjadi tren di dunia maupun di Indonesia karena umur panen yang relatif singkat, kemudian bisa didesain dan juga menyehatkan. Karena ternyata mikrogreen, tanaman muda ini mengekspresikan gen-gen yang ternyata berakibat kepada kandungan vitamin dan mineral yang relatif tinggi. Itu adalah dari segi gizi dan juga menyehatkan karena ini bisa dikontrol media tanamnya, kontrol berbagai kemungkinan terserang patogen dan lain sebagainya, dan yang lebih penting lagi tidak memerlukan lahan yang luas. Dan juga bisa dikombinasikan untuk berbagai tanaman sehingga bisa mensuplai gizi dari berbagai tanaman. Kita tahu bahwa ada tanaman A, ini sumber vitamin dan mineralnya tinggi, tetapi yang lainnya rendah, disuplai oleh tanaman B yang mempunyai antioksidan tinggi barangkali dan lain sebagainya. Sehingga kombinasi-kombinasi ini bisa diterapkan dalam skala rumah tangga. Misalnya ini ada kecambah kedelai, kemudian ada kubis merah, kohlrabi dan bayam merah, yang mana sayuran-sayuran yang berwarna ini mengandung antioksidan, dan mineral yang lebih baik. Kemudian juga dikombinasikan sayuran yang hijau yang sudah sering kita pakai, bunga matahari misalnya, brokoli, kale dan lain sebagainya, sehingga dalam satu pola konsumsi kita ini bisa mengkombinasikan berbagai sumber sayuran tadi untuk meningkatkan gizi keluarga. Ini adalah berbagai penelitian yang dilakukan bahwa kandungan vitamin dan mineral pada level kecambah ternyata 2 sampai 10 kali lebih tinggi pada level kecambah juga dewasa, baik itu vitamin maupun mineral yang diuji. Juga ada juga penelitian yang memperlihatkan bagaimana sumber-sumber kandungan vitamin E dan juga vitamin C pada berbagai komoditas, berbagai sayuran. Nah, ini juga bisa kita pilih kira-kira yang vitamin E-nya mana. Dalam hal ini misalnya cilantro itu adalah ketumbar misalnya, kemudian lobak itu bisa kita gunakan karena untuk itu, saya kira. Jadi intinya adalah ini penelitian sudah banyak dilakukan bahwa penggunaan mikrogreen, penggunaan kecambah ini dapat meningkatkan ekspresi kandungan vitamin dan mineral dibandingkan dengan tanaman dewasa. Justifikasinya adalah ekspresi gen pada level yang sangat muda ini sangat tinggi untuk daya survival tanaman, sehingga kandungan vitamin dan mineral yang tinggi. Yang kedua adalah budidaya hidroponik. Nah, ini juga sangat tren, hidroponik dan vertikultur di wilayah perkotaan. Dengan memanfaatkan lahan yang terbatas, maka bisa dihasilkan berbagai sayuran. Tadi sudah disinggung juga oleh Prof. Toto Agung. Ini sayuran yang bisa kita set panen hanya 15 sampai 25 hari. Misalnya kangkung, itu bisa kita desain sedemikian rupa sehingga cepat panen, gitu ya. Dan kita juga bisa menggunakan teknologi ini
untuk memproduksi sayuran-sayuran yang lain skala rumah tangga di bagian depan, bagian belakang, bahkan di atas atap itu juga bisa. Ini contoh-contoh bagaimana hidroponik skala rumah tangga. Dan juga ternyata kandungan vitamin dan antioksidan tanaman hidroponik ini lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman yang ditanam di tanah. Begitu. Jadi ini berbagai penelitian menunjukkan itu, vitamin C, vitamin E dan lain sebagainya dibandingkan dengan yang ditanam di tanah ini ternyata kandungan tadi lebih tinggi. Karena justifikasinya adalah karena pada budidaya hidroponik, suplai nutrisi dan hara ini lebih optimal dibandingkan dengan lahan tanah. Begitu. Ini adalah contoh-contoh penelitian yang menunjukkan bahwa sayuran yang ditanam secara hidroponik ini menghasilkan vitamin dan mineral yang lebih tinggi. Yang berikutnya adalah budidaya tanaman dalam pot dan lahan terbatas. Ini memanfaatkan lahan yang terbatas, baik itu sayuran buah maupun sayuran daun. Nah, jadi kalau misalnya kita bisa tiap rumah tangga ini dapat menanam 10 pot saja cabai ini, karena cabai ini adalah tanaman yang paling sulit dibudidayakan per 2 bulan, 2-4 bulan, maka sebetulnya cukup untuk konsumsi keluarga sepanjang tahun. Jadi kalau kita punya lahan sebelah kanan, kiri, atas, kanan, kiri, depan, belakang, dan atas, ini bisa digilir ya setiap 2-4 bulan untuk menanam cabai di dalam pot. Dan kalau itu bisa dilakukan 10 pot saja, maka sesungguhnya rumah tangga itu akan tercukupi untuk cabainya saja. Nah, ini bisa juga diterapkan untuk komunitas-komunitas yang lain. Dan juga kami sudah merakit cabai untuk ditanam di pekarangan yang kita tujukan agar dia menarik untuk dilihat, bisa ditanam di dalam pot sehingga mempunyai nilai estetika selain daripada untuk dikonsumsi, juga bisa untuk memperindah ya, karena ini skalanya adalah di pekarangan, maka tampilannya juga harus menarik dan juga menarik minat para ibu rumah tangga untuk menanamnya, sehingga berbagai varietas tanaman cabai hias kami hasilkan untuk mensuplai itu, termasuk juga meningkatkan kandungan gizinya, meningkatkan kandungan antioksidannya melalui cabai yang berwarna-warni. Juga tanaman lain, saya kira terong, tomat, ragam terong dan tomat ini juga bisa ditanam di pekarangan. Ini adalah sayuran buah berbagai jenis terong yang ini variasi-variasi yang sangat tinggi yang bisa digunakan selain daripada mensuplai masing-masing tentang kandungan gizinya, juga agar tidak bosan dalam konsumsinya. Juga kacang-kacangan, saya kira ragam kacang-kacangan sangat tinggi yang bisa dimanfaatkan untuk menanam di pekarangan. Dan ini adalah tanaman okra. Ini saya juga ingin sampaikan juga bahwa tanaman okra juga sangat potensial untuk di pekarangan, selain juga mengandung vitamin dan mineral, juga mengandung ini adalah vitamin dan mineral, juga mengandung zat tertentu yang dapat menurunkan kadar gula darah. Ini penelitian kami dengan tikus, jadi menurunkan kadar gula darah tikus yang mengalami sakit diabetes sampai menjadi normal. Kemudian yang berikutnya juga bisa memanfaatkan variasi sayuran buah yang lain yang mempunyai warna-warni yang cerah. Jadi misalnya ini kami merakit varietas Fagiola ini yang mengandung antosianin tinggi, dan juga varietas lain yang mengandung karotin dan klorofil tinggi. Selain itu juga menggunakan kacang-kacangan, ini kecipir asli Indonesia yang mengandung protein tinggi, baik itu pada daunnya, buah muda, polong muda maksud saya yang sebagai sayur, maupun pada bijinya. Bahkan pada biji ini bisa hampir sama kandungan proksimatnya, protein, karbohidrat, dan lemak ini dengan kedelai.
Kemudian juga bisa menggunakan pertanian terkontrol. Ini juga menggunakan irigasi tetes di pekarangan. Saya kira meskipun tidak besar kalau cabai, kemudian paprika, dan juga cabai yang mengarah kepada anti alfa glikosidase yang tinggi. Ini juga mengarah kepada untuk kesehatan. Selain daripada mengandung vitamin C, vitamin E, ini cabai-cabai ini diarahkan juga untuk anti alfa glikosidase tinggi untuk penyakit-penyakit degeneratif seperti diabetes gitu. Jadi kita arahkan kepada cabai yang tidak pedas agar bisa dikonsumsi langsung dengan jumlah yang relatif banyak, namun juga mengandung gizi tertentu untuk penyakit tertentu. Ini adalah contoh penelitian bahwa ada varietas-varietas cabai yang mengandung anti alfa glikosidase tinggi. Saya kira itu, dan sebagai penutup disarikan dari apa yang saya sampaikan tadi bahwa dengan adanya penduduk dunia yang 45% berada di perkotaan dan dalam suasana pandemi Covid dan pasca pandemi Covid, maka alternatif untuk penyediaan pangan khususnya adalah sayuran adalah urban farming, ya, dengan memanfaatkan lahan pekarangan. Nah, ini juga senada dengan himbauan pemerintah agar rumah tangga mencukupi asupan sayuran dan buah untuk mencegah tertular Covid-19 sehingga budidaya sayuran di pekarangan ini dapat menghasilkan kandungan gizi lebih tinggi tadi menggunakan berbagai teknologi budidaya, sehingga pemanfaatan pekarangan untuk urban farming ini dapat meningkatkan ketahanan pangan dan ketahanan gizi keluarga. Saya kira itu panitia, Bapak Moderator, yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.